mungkin karena asap, mungkin karena mendung, mungkin karena hujan. Faqduru lahu, maka hendaklah kalian memperhitungkannya. Rahul Bukhari Muslim. Kata-kata faqduru lahu ini, sebagian daripada ulama mengatakan hendaklah kalian menganggap bulan tersebut akhir bulan dan telah masuk bulan Ramadan. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya jika tertutup awan mendung dalam rangka kehati-hatian, dan ini disebutkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, maka hendaklah dimulai puasa. Ya, tapi pendapat kebanyakan para ulama, makna uqduru lahu bukanlah maknanya menyempitkan bulan, karena kata mereka faqduru lahu, sempitkan bulan Sya'ban menjadi 29, berarti besoknya puasa kalau tak terlihat bulan. Ini pendapat ya sebagian ulama, diantaranya ya disebutkan dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya makna faqdur lahu, maka perkirakan dia maksudnya adalah memasukkan atau menghitung bulan tersebut masih ke dalam bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana kaidah bahwasanya bulan Sya'ban diyakini dia Sya'ban, tidak akan keluar daripada Sya'ban sampai dengan ada keyakinan baru telah pindah bulan. Keyakinan tersebut ditandai dengan melihatnya bulan. Ketika tak terlihat bulan berarti ragu-ragu, maka kembalilah ke hukum asal, asalnya adalah Sya'ban. Ramadan diragukan, maka sempurnakan dahulu Sya'ban, lusa baru Ramadan. Kaidahnya al-aslu baqa'u ma kana alaihi. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu adalah tetap pada ketentuannya sampai ada yang merubahnya. Ketentuannya adalah bulan Sya'ban. Ini yang yakin. 29 Sya'ban yakin. Adapun besok 1 Ramadan atau 30 Sya'ban masih ragu karena tak tampak. Karena masih ragu, dikembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya asalnya adalah bulan apa? Sya'ban. Ini kaidah. Demikian juga Ramadan, ketika telah genap tanggal 29 Ramadan, ya hendaklah disuruh untuk melihat bulan. Ketika bulan tak terlihat, berarti yang yakinnya Ramadan. Adapun 1 Syawal masih diragukan, maka janganlah kita pindah dari keyakinan dia bulan Ramadan sampai benar-benar datang keyakinan baru yang merubah keyakinan tersebut. Maka ketika tak terlihat bulan, adapun Syawal masih diragukan, tapi Ramadan pasti, maka tetaplah berpuasa Ramadan. Kalau tak terlihat bulan pada tanggal 9 Ramadan, Syawal diragukan, yang yakin adalah bulan Ramadan. Begitulah hukumnya. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Dan dalam contoh-contoh lain, apabila kita sahur di malam hari, apabila kita ragu ini sudah terbit fajar atau tidak, kita boleh masih makan sahur. Karena yang yakin malam, terbit fajar masih diragukan. Boleh seseorang makan sahur selama dia masih ragu telah masuk fajar, karena hukum asalnya adalah malam sampai datang keyakinan dengan terbitnya fajar. Sebaliknya demikian pula ketika orang berpuasa, ragu-ragu dia, jangan-jangan sudah tenggelam matahari, maka kembalikan hukum asalnya. Hukum asalnya siang belum tenggelam matahari, tenggelamnya matahari masih diragukan, maka tidak boleh berbuka sampai datang keyakinan matahari telah tenggelam. Dan ini kaidah membantu kita dalam segala macam bentuk ibadah. Kaidah asalnya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tak akan dapat hilang hanya dengan keraguan-raguan. Kita yakin sholatnya ini sudah 3 rakaat zuhur, sholat keempat diragu-ragukan, maka kembalikanlah ke bilangan yang yakin, yaitu 3. Ya, maka tambahlah 1 rakaat. Ya. Dan keterangan jumhur ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang dikutipkan Bukhari Muslim juga. Inilah dalil pengkuatnya bahwasanya makna faqduru lahu dengan menyempurnakan bulan. Dari hadis Abu Hurairah, dan dia mengangkatnya ke Rasulullah, kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah atau berharaya dengan melihat bulan.
Fa in ghumma 'alaikum, apabila tertutupi pandangan mata kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah iddata Sya'bana 30 yauman. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Ini jelas memperkuat keterangan kata-kata faqduru lahu. Ya, maka ini menunjukkan lebih benarnya mazhab kebanyakan para ulama. Ya. Kemudian bagaimana jika terlihat bulan pada satu negeri tapi belum terlihat pada negeri lain? Kadang-kadang negeri itu karena jauhnya jarak berbeda. Selalu antara Saudi dan Indonesia berbeda. Ya. Bagaimana jika sebagian tempat melihat bulan, yang lainnya tidak melihat bulan? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya jika telah terlihat bulan di sebagian negeri maka wajib bagi negeri lainnya untuk berpuasa. Ya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Bahwasanya jika telah tampak di Saudi bulan maka seluruh dunia wajib berpuasa. Atau telah tampak di Indonesia bulan maka seluruh dunia wajib puasa. Ini pendapat pertama. Mereka mengatakan satu tempat saja tampak semuanya berpuasa. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih dekat pada kebenaran, bahwasanya ya, setiap negeri itu yang tepatnya berjauhan memiliki matla atau tempat terbit bulan yang berbeda. Ya. Tak harus sama. Oleh karena itu, setiap negeri berpuasa sesuai dengan bulan yang mereka lihat. Jika belum muncul, maka mereka tak berpuasa, masih menyempurnakan Sya'ban. Walaupun negeri yang jauh sana telah berpuasa. Ya, jadi ini pendapat yang kedua. Setiap negeri yang berjauhan itu memiliki matla' yang tersendiri, tempat terbit yang sendiri. Dan ini mazhabnya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dari golongan tabi'in, Salim bin Abdullah bin Umar, dari golongan tabi'in. Ya. Apa dasar mereka? Mereka menandaskan pada kisah Quraib. Ya, Quraib berkata, salah seorang tabi'in, qadimtu Syam, aku datang ke negeri Syam. Dia berangkat bertolak dari Madinah. Ya, kemudian tiba di negeri Syam. Wastahalla Ramadhanu wa ana bi Syam. Muncullah awal Ramadan, ketika itu aku masih di Syam. Fara'ayna al-hilala lailatal jumu'ah. Kami lihat bulan terbit pada malam Jumat. Ya, malam Jumat dia lihat. Kemudian dia pulang ke Madinah. Kata Quraib, "Tsumma qadimtul Madinah fi akhir syahri." Di ujung bulan aku kembali ke kota Madinah. Fasa'alani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya kepadaku, "Wahai Quraib, kapan kau melihat bulan?" Ya, tatkala di Syam. Tsumma dzakarul hilala faqala, "Mata ra'aitumul hilala?" fa akhbartuhu. Maka bertanya Ibnu Abbas, kalian melihat bulan di negeri Syam kapan? Kukabarkan kepadanya malam Jumat. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, "Lakinna ra'ainahu lailatas sabti." Tapi kami di sini di Madinah melihat bulan malam Sabtu. Berarti sudah berbeda. Ya, fala nazalu nasum hatta nukammila 30 aw narah. Maka kami akan terus melanjutkan puasa, menyempurnakan bilangan puasa 30 hari kecuali kalau kami melihat bulan. Faqultu, kata Quraib, "Ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi?" Apakah engkau tidak mencukupkan dengan apa yang dilihat oleh Muawiyah, maksudnya negeri Syam? Tidakkah engkau mencukupkan dengan apa yang dilihat oleh penduduk Syam? Yaitu mereka melihatnya malam apa? Jumat. Tidakkah cukup dengan melihatnya bulan penduduk Syam kalian berpuasa bersama mereka? Faqala la, kata Ibnu Abbas, tidak. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Begini Rasulullah menyuruh kami, yaitu berpuasa dengan melihat bulan. Jika tak lihat maka sempurnakan. Rawahu Muslim. Dan ini yang diterapkan kebanyakan negeri-negeri Islam sekarang. Tempat yang berjauhan berbeda matla'nya, tidak harus sama puasanya, demikian juga berbukanya. Ya, tapi tempat yang berdekatan tentunya sama.
Dan biasanya tak pernah berbeda antara Indonesia, Singapura, Malaysia, tak pernah berbeda. Tempat yang berdekatan. Dan inilah mazhab yang lebih dekat. Sebagaimana salat pun berbeda-beda peredaran mataharinya. Sekarang kita sudah subuh di Indonesia. Di Saudi masih malam. Ya, perputaran matahari karena berbedanya geografis berbeda pula. Jangankan jauh-jauh di Saudi, ini daerah sana, Indonesia bagian timur, sekarang sudah siang. Ya, sudah terbit matahari, kita masih belum lagi terbit. Berbeda-beda mataharinya. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i dalam pendapat yang masyhur. Maka setiap negeri yang berjauhan memiliki tempat melihat bulan yang berbeda-beda. Kita pindah pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam as-sahur, yaitu perbuatan sahur itu, terdapat padanya keberkahan. Maksud sahur adalah makan ketika waktu sahur. As-sahar, waktu sebelum terbitnya fajar. Itu namanya as-sahru. Perbuatan makan sebelum terbit fajar ini namanya sahur. Makanan yang kita makan ketika sahur ini namanya suhur. Jadi bil fathi wad dhammi. Dan di sini dibaca dengan fathun dan dhammun. Kata Nabi, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri, sesungguhnya pada praktek makan sahur itu yang kalian lakukan barakah, padanya ada keberkahan. Atau fa inna fis suhuri, sesungguhnya makanan yang kalian makan di kala sahur itu dalamnya terdapat keberkahan. Hadis yang mulia ini adalah perintah Nabi agar kita melakukan makan sahur, makan sebelum terbitnya fajar, agar kita bersiap-siap untuk puasa. Ya, dan hikmah daripada sahur ini jelas sekali. Ya, selain turunnya berkah karena kita mengikuti syariat itu berkah. Ya, berkah itu apa makna berkah? Berkah dari kata-kata birkatun. Birkatun artinya adalah kolam yang airnya penuh melimpah. Barokah adalah sesuatu yang melimpah-limpah. Ya. Keberkahan harta maknanya harta yang berlimpah-limpah menjadi sarana kepada kebaikan. Keberkahan waktu maknanya waktu yang berlimpah-limpah dalam kebaikan. Keberkahan umur, begitulah seterusnya. Maka Rasulullah perintahkan kita makan sahur karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal barakatu tashmalu manafi'ad dunya wal akhirah. Keberkahan itu bisa dilihat dari segi duniawi dan dari sisi ukhrawi. Famin barakatis sahur ma yahsulu bihil i'anatu ala ta'atillahi ta'ala fin nahar. Di antara keberkahannya dapat kita tinjau dari sisi logika bahwasanya orang yang makan sahur itu akan mudah bagi dia untuk melakukan puasa hingga siang hari berakhir. Karena dia telah punya persiapan makan, ada asupan yang dia makan, mengkuatkan tubuhnya dengan asupan makanan tersebut. Fa innal ja'i'a wal dhami'a yaksalu 'indal ibadah, karena kalau dia tak sahur, lemah, malas nanti dia beribadah. Ya, sehingga ketika besok mau puasa bermalas-malasan atau lemah berpuasa. Ya. Min barakatis as-sahur anna as-sha'ima idza tasahhara la yamallu i'adatas siyam. Orang yang sahur besok dia mau kembali puasa. Kenapa? Karena terbantu, tak begitu berat baginya melakukan puasa dengan sahur tersebut. Khilafan liman lam yatasahhar. Orang yang tak sahur
Kalau hal itu berketerusan, ya, fa innahu yajidu harajan wa masyaqqatan. Dia akan mendapati kesulitan untuk melaksanakan puasa, kepayahan, yathaqilani alaihi al-audata ilaih. Malas dia puasa esok harinya. Ya, kemudian di antara keberkahannya adalah mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tentunya akan memperoleh ganjaran. Ya, kemudian di antara keberkahan sahur adalah dia dapat bangun di akhir malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mungkin dia bisa salat malam. Ya, dan kemudian yang paling pasti dia dapat salat berjamaah di masjid. Maka kita lihat bulan Ramadan banyak kaum muslimin bisa salat di masjid. Kenapa? Karena sahur paksa dia harus bangun. Ya, sehingga dia siap-siap berjamaah ke masjid. Dia pun berangkat ke masjid. Ya. Dari perintah Nabi ini, sebagian ulama mengatakan hukum sahur itu wajib karena perintah, dan hukum asal perintah adalah lil wujub, wajib. Tapi menurut jumhur ulama, kewajiban ini dipalingkan kepada makna istihbab sunnah. Karena apa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah puasa wisal, puasa menyambung. Yang mana puasa menyambung ini adalah puasa yang khusus untuk Nabi. Ya, namanya puasa wisal. Puasa yang menyambung, malam hari tak buka sampai besok. Terus puasa lagi 2 hari, 3 hari. Namanya puasa wisal. Puasa wisal adalah merupakan kekhususan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika para sahabat mau ikut, kata Nabi, "Lastu kahayatikum." Aku dengan kalian berbeda. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Walaupun aku tak berbuka di malam hari, aku merasakan Tuhanku memberikan aku makan dan minum. Tak sebagaimana kalian. Ya. Dan mereka coba melaksanakan puasa wisal. Beberapa hari kemudian terbitlah ketika itu bulan, sehingga mereka pun harus berbahagia raya. Kata Nabi, kalau tak terbit bulan, masih panjang masanya, aku akan terus melakukan wisal. Sementara para sahabat telah kesulitan karena tak makan-makan. Ya. Sebagai pelajaran bagi mereka, katankili lahum, agar mereka belajar bahwa ini perkara khusus untuk Nabi SAW. Dan para ulama sendiri berselisih tentang hukum puasa wisal. Setelah mereka sepakat, Nabi yang mulia SAW, dia boleh berpuasa wisal. Sepakat ulama. Bagaimana tentang umatnya? Sebagian mengatakan puasa wisal hukumnya haram dikerjakan, karena Nabi melarang. Dan itu perkara khusus untuk Nabi. Sebagian mengatakan makruh dikerjakan. Dari haram, makruh. Ya, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran, wisal itu dibolehkan bagi yang sanggup, tapi hanya sehari semalam saja. Sahur, dia bersahur sampai malam, terus sahur lagi baru berbuka. Sehari semalam. Jadi intinya puasa wisal Nabi dan para sahabat ini membuat mereka tidak makan sahur, menyambung. Ya, karena itulah kata para ulama, ini adalah qarinah, indikator yang memalingkan sahur yang hukum asalnya wajib menjadi sunnah, yang kita ketika ditinggalkan tidak mengapa. Ya. Dan bersisi para ulama tentang menafsirkan makna lastu kahayatikum. Kata Nabi, aku tak sama dengan kalian. Malam hari walaupun aku tak makan, tak minum, tapi Tuhanku memberikanku makan dan memberikanku minum. Sebagian menafsirkan, kata mereka, ini menunjukkan Nabi itu walaupun dia berpuasa di malam hari, tapi hakikatnya Allah berikan dia makan dan minum dari arah yang tak diketahui manusia. Ini satu pendapat pertama, tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat, dan ini dipilih Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya makna yut'imuni rabbi wasqini, aku itu diberikan Tuhanku makan dan minum, maknanya adalah makanan dan minuman yang maknawi, perasaan Nabi SAW, karena kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, membuat dia lalai sehingga tak butuh lagi makan.
Ya, ini maknanya. Kalau andai kata dikatakan Nabi malam hari tetap diberikan makan dan minum, berarti dia tidak puasa misal. Maka maknanya karena kedekatan, kecintaan Nabi yang mulia kepada Allah SWT, ibadah yang khusyuk, yang nikmat, membuat dia tak butuh lagi untuk makan dan minum. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang ada perkara yang kita tuntut, yang kita ingin kejar, ambisi, membuat kita tak lapar, tak minum. Ya, di kala antum muda, ketika sudah nazar akhwat yang mau dinikahi, lupa makan minum. Tak lapar, makan. Tak lapar, kenapa? Ada perkara lebih besar daripada makan minum. Itu apa? Perkara akhwat yang mau dinikahi ini. Demikian juga akhwatnya. Ya, pagi-pagi udah siap-siap dia mau dinazar nih. Tak makan dia, sarapan tidak. Sampai siang, ternyata kawan datang siang-siang. Ya, seharusnya makan pagi tidak, makan siang pun tidak. Kenapa? Tak lapar. Kenapa tak lapar? Ada perkara yang lebih besar daripada itu. Maka demikianlah perasaan Nabi SAW yang begitu besar, cintanya kepada Allah, ibadahnya, khusyuknya membuat dia tercukupkan dengan ibadah tersebut untuk makan dan minum. Inilah makna yang dipahami oleh para ulama. Kata-kata Nabi, lastu kahayatikum, aku tak sama dengan kalian. Ya. Jadi hukum sahur itu sangat ditekankan sekali, tidak sampai kepada wajib. Ya. Dan sahur itu sebelum subuh. Ini menunjukkan kepada kita waktu kita sahur itu sampai datangnya subuh. Subuh itu datang dengan terbitnya fajar, maka tidak ada imsak. 10 menit sebelum datangnya fajar, orang-orang dilarang bersahur. Imsak bid'ah. Ya, akan menghalangi sunnah Nabi. Nabi menyuruh kita makan ketika sahur sebelum terbit fajar. Dan Allah juga mengatakan, wa kulu washrabu, makanlah minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, hingga tampak oleh kalian benang-benang putih daripada fajar, minal khaytil aswad, daripada benang-benang hitam, maksudnya daripada gelapnya malam. Makanlah minumlah ketika terbit fajar sehingga hilanglah kegelapan malam. Ini Allah ajarkan kita sahur itu sampai situ waktunya. Kalau terbit fajar baru kita berhenti. Diperkuat juga dengan hadis Nabi, inna bilalan yu'adzinu lakum bilailin, Bilal itu azan di malam hari, fakulu washrabu. Kalau dengar azan Bilal itu masih malam, makanlah minum. Makanlah minumlah. Wa idza adzana ibnu ummi maktum faamsiku. Kalau sudah kan dengar azan ibnu maktum, maka barulah kalian berimsak. Berarti imsak dengan azan. Bayangkan 10 menit lagi masih bisa kita makan satu piring. Tiba-tiba kita anggap udah imsak. Siapa yang mengisapkan engkau? Allah belum mengimsakkan. Berhati-hati Ustaz. Enggak, ini bid'ah ini. Dikerjakan oleh sebagian penguasa zaman dahulu, sebagaimana termuat dalam kitab Tarikhul Khulafa. Penguasa-penguasa itu buat kebijakan supaya nanti kan enggak melanggar, menabrak, kita berikan kalian tanda dengan meriam. Kadang-kadang dengan lampu-lampu dihidupkan mereka di istana dan semacamnya. Akhirnya jauhlah kita daripada sunnah. Karena Nabi kan mengatakan, la tazalu hadhil ummatu bi khairin ma ajjalal fitru wa akharus sahur. Ma ajjalal fitra wa akharus sahur. Selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Diakhirkan, kalau 10 menit sebelumnya berarti belum lagi diakhirkan. Ya. Jadi ini bid'ah yang banyak dibuat di negara-negara kaum muslimin. Kesian tuh orang awam, dengar dia sirine, bukan bulan yang datang, berhenti kita ini udah imsak, makan terus. Ya. Sampai ketika engkau di mulutmu itu sudah ada nasi, kau kunyah,
Kau dengar kemandangan azan, tak perlu kau muntahkan nasi itu, selesaikan. Minum. Nah, kita pindah kepada hadis yang berikutnya. An Aisyata wa Ummi Salamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu. La lafdhu al-Bukhari. Berkata Aisyah dan berkata Ummu Salamah atau dari Ummu Salamah dan dari ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW keduanya menceritakan adalah kebiasaan Nabi atau Rasulullah pernah lakukan, kana yudrikuhul fajru masuk waktu fajar wa huwa junubun min ahlihi, sementara Nabi masih dalam keadaan junub dengan keluarganya. Maksudnya junub karena mencampuri keluarga, karena Nabi tak pernah junub gara-gara mimpi, tak pernah, karena itu daripada syaitan. Enggak pernah Nabi itu junub gara-gara mimpi. Junubnya Nabi karena mencampuri keluarganya. Maka diterangkan oleh mereka adalah Nabi kadang-kadang fajar masuk sementara beliau masih dalam keadaan junub, ya, diakibatkan mencampuri keluarganya. Tsumma yagtasil, maka ketika fajar datang beliau junub, maka beliau pun mandi, waisum, dan melanjutkan puasanya. Ya. Jadi Nabi yang mulia SAW mencampuri keluarganya ketika malam hari. Dan malam hari itu berakhir sampai terbit fajar. Boleh jadi setelah sahur Rasulullah mencampuri keluarganya. Atau sebelum sahur mencampuri keluarganya, kemudian tidur. Setelah itu sahur, belum sempat mandi. Ketika belum sempat mandi dalam kondisi junub, masuk waktu fajar. Ya, apakah puasanya batal? Jawabannya tidak. Ya. Hal ini mencakup puasa Ramadan dan selain Ramadan. Dan ini mazhab kebanyakan para ulama. Ya, bahwasanya orang itu boleh mencampuri keluarganya sebelum terbit fajar, meskipun belum sempat mandi ketika fajar terbit. Dicampuri keluarganya setelah sahur, kemudian dia tidur atau diistirahat, kemudian dia dengar azan subuh. Maka tak mengapa, tinggal mandi saja, kemudian pergi sholat. Lanjutkan puasanya. Demikian juga bagi orang yang bermimpi. Setelah sahur tidur, mimpi dia, mimpi basah. Bangun ketika adzan terdengar, maka lanjutkan puasanya. Mandi terlebih dahulu, kemudian sholat. Ya. Jadi boleh seseorang itu menjima, mencampuri keluarganya di penghujung malam sebelum terbit fajar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian di malam-malam hari bulan puasa, ar-rafathu ila nisaikum, mencampuri istri-istri kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalian pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagi kalian. Dalam ayat ini Allah mengatakan uhilla, dihalalkan untuk kalian mencampuri istri-istri. Kapan? Di malam-malam Ramadan. Sahur itu masih malam atau belum? Atau sudah keluar? Masih malam. Berarti masih dibolehkan. Bagaimana boleh berbuka, masih boleh makan, minum, demikian juga boleh berjima. Ya, bagaimana dengan orang permasalahan? Dia yang menjimai keluarganya. Ketika dia sedang jima, terdengar azan. Kata para ulama, dan ini mazhab jumhur, segera dia keluar. Seketika dia keluarkan kemaluannya, mandi junub. Ya, mandi junub dan sholat. Jangan dilanjutkan. Ya. Sebagian mengatakan ketika terdengar azan dan dia sikut junub, menggerakkannya keluar berarti dia telah melakukannya. Oleh karena itu tak sah puasanya, tapi ini pendapat yang lemah. Ya, mau tak mau dia harus keluarkan. Ya.
Bagaimana kita makan masih ya di kerongkongan dengar azan, udah masukkan terus, tak usah dimuntahkan. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ya faidah Nabi yang mulia SAW itu menikahi istri-istri beliau. Bahwasanya mereka lah yang banyak menukil kepada kita perkara-perkara Nabi ketika di rumah, sehingga tahu kita dengannya hukum-hukum syar'i. Ya. Nah, berikutnya hadis yang ke-179. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, maka dia makan, maka dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah ketika dia ingat ya tetap menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah memberikan makan baginya dan memberikan minuman. Ya. Hadis yang mulia ini menunjukkan mudahnya agama kita. Orang yang lupa tak dapat hukum. Ketika sedang berpuasa kita, sebagaimana yang terjadi mungkin, lupa sampai rumah, akhirnya terbiasa minum pulang salat subuh, isi air minum, satu gelas pula itu lagi, kopi lagi. Setelah selesai, puasa aku. Allah berikan kemudahan, lanjutkan puasa. Tapi benar-benar lupa. Semuanya kembali kepada niat. Sebenarnya bisa aja kita berpura-pura lupa depan orang. Kok minum kok? Lupa saya. Bisa. Ya, berpura-pura lupa, tapi batal puasanya. Kalau lupa beneran, kata Nabi, lanjutkan puasamu. Sesungguhnya Allah memberikan engkau makan dan minum. Ini menunjukkan rahmatnya Allah, sehingga Allah tidak hukum kita dengan sebab kelupaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Tuhan, jangan hukum kami karena kami lupa atau karena kami keliru. Kata Allah, ya aku kabulkan. Ya, karena ini bukanlah dia berbuat dengan sengaja. Ya. Sepakat ulama tentang tak mengapa tak batal puasa orang yang lupa makan minum. Sepakat, nggak ada perselisihan. Timbul perselisihan, bagaimana kalau suami istri lupa, mereka puasa, akhirnya mereka bercampur. Apakah dikiaskan dengan makan dan minum dalam hal ini? Atau puasanya batal? Ya. Maka dhahab al-Imam Ahmad wa atba'uhu, Imam Ahmad dan pengikutnya mengatakan ila anna al-jima'a mufsidun lis-siyam walau kana min al-jahil aw an-nasi. Kata mereka orang berjima walaupun lupa batal puasanya. Walaupun dia lupa atau walaupun dia tak tahu hukumnya. Baru masuk Islam nih. Puasa. Akhirnya campur mereka. Enggak tahu bahwasanya puasa itu tak boleh campur, dikira mereka hanya tak boleh makan, tak boleh minum. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, para pengikutnya puasanya batal. Ya. Kata mereka, wa idza kana fi nahar Ramadan fa huwa mujibun lil kafarah. Berat lagi nih. Kalau mereka lakukan ini ketika puasa Ramadan, ya, tadi kan batal kalau bukan puasa Ramadan. Kalau Ramadan setelah batal plus membayar kafarah. Ya, dan ini adalah pendapat ya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata mereka yang dimaafkan itu adalah makan dan minum, bukan jima. Kata mereka hadisnya makan dan minum. Ya. Karena kata mereka orang jima itu jauh sekali, sulit untuk dicerna, mengatakan lupa itu sulit. Makan minum ya biasa lupa, tapi kalau orang berjima, menurut mereka ini kayaknya berat sekali mengatakan mereka lupa. Gak masuk akal kata mereka. Ya, masa lupa jima? Ya, sedang puasa. Ya, kalau makan minum biasa karena orang terbiasa makan minum selalu. Ya. Ini pendapat pertama, ada pun pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah
Imam Syafi'i, Daud Al-Zahiri, yang dipilih Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya, bahwasanya sama, tidak batal puasanya. Ya. Mereka berhujjah dengan makan dan minum sebagai dalil qiyas, analogi. Makan minum membatalkan puasa, tapi karena lupa tak batal. Demikian juga jima membatalkan puasa, tapi karena lupa sama hukumnya. Ya. Dan tak ada juga kafarat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah dikutip Imam Hakim, man aftara fi ramadhana nasiyan, ya, fala qadha alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka ketika siang Ramadan karena lupa, tak ada baginya qadha dan tidak ada pula membayar kafarah. Karena itulah kata mereka dikiaskan, tak ada qadha, tak ada membayar kafarah. Cepat aja ketika ingat selesai udah mandi, lanjutkan puasa. Tak ada bayar kafarah, tak ada qadha karena lupa. Ya. Juga ini masuk ke dalam cakupan firman Allah yang tadi kita bacakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa. Ya. Kalau kata mereka jauh, kayaknya mustahil lah orang jima itu lupa dia puasa. Ini masih prediksi-prediksi. Tapi yang namanya lupa tetap lupa. Ya. Dan hadis Nabi, "Ufiya li ummatil khata' wa nisyan wa mastukri alaihi." Ini umum. Dimaafkan bagi umatku perkara-perkara yang mereka lakukan karena keliru, karena lupa, dan karena dipaksa. Ini masuk ke dalam bab hadis ini, lupa. Ya. Ya, yang mengatakan batal sepakat tentang tak berdosa, semua sepakat, tapi batal menurut mereka. Walaupun dosanya tidak, kata mereka, lupa karena jima itu hanya membatalkan puasa. Wajib biqadha, wajib bayar kafarah ketika Ramadan, tapi tidak berdosa karena lupa. Yang dihapuskan dosanya, kata mereka. Jumhur mengatakan tidak, semuanya dihapuskan. Ya. Ya, demikianlah kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.